Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama kita hormati Ketua DKM Masjid Baitul Hikmah serta seluruh jajarannya dan jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kita pada hari ini adalah pemimpin yang adil. Jadi adil itu apa nanti? Insyaallah akan kita lihat bagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang adil. Karena kita semua ini adalah pemimpin. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Suami pemimpin di keluarganya, ibu, istri, pemimpin di rumah tangganya, pembantu, pemimpin juga ya, di dapur. Iya, ya. Jadi semuanya pemimpin ya, dan kita semua akan diminta pertanggungjawaban. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang populer di mana dikatakan akan tiba satu waktu kepada umatku. Ini kata Rasulullah, akan tiba satu waktu kepada umatku penguasanya seperti singa, para menterinya seperti serigala, hakim-hakimnya seperti kalab, pakai bahasa Arab ya, anjing ya kan? Sementara itu umat kebanyakan atau masyarakatnya bagaikan kambing. Kita berpikir bagaimana bisa kambing hidup di antara singa, serigala dan anjing ya. Ini apa yang disabdakan Rasulullah SAW ini apa sudah terjadi atau belum gitu ya, atau jangan-jangan sudah terjadi ya, dimana penguasanya seperti singa ya. Singa itu binatang yang paling buas, paling ganas, dan dia dinamakan sebagai raja hutan ya. Siapa yang ngangkat dia jadi raja hutan? Mau ada yang ngangkat kek? Mau kagak ada yang ngangkat kek? Pokoknya gua raja hutan ya. Maka kalau sudah raja hutan, hukumnya hukum siapa? Hukum rimba. Apa nen bunyinya hukum rimba? Wah, dari Alinaya nih udah datang nih ya. Hukum rimba itu adalah gimana Pak Haji? Siapa yang kuat, dia yang menang. Itu hukum rimba ya. Dipraktekkan oleh singa. Gue nih yang paling kuat nih, maka seluruh binatang-binatang di hutan harus tunduk sama gue. Peraturan-peraturan yang dibikin semau gue, ya kan? Pokoknya sama gue, kagak ada aturan lagi. Namanya juga aturan rimba, ya. Kalaupun ada aturan-aturan yang mengikat, wah dilabrak udah, ya. Namanya juga raja hutan, ya. Nih, ini kata Rasulullah, ya. Dimana penguasanya sudah seperti singa, menterinya seperti serigala. Nah, bagaimana tuh sifat binatang serigala? Ya, Bang Agus, gimana tuh serigala? Licik, ya kan? Apalagi cerdik dan licik gitu kan?
kalau di filmnya Marsha and the Bear, ya kan, saya sering nonton karena cucu saya nonton, ya kan. Itu ada serigala yang selalu berusaha bagaimana caranya buat makan si Marsha, gitu, ya kan. Kadang-kadang dia berbulu domba, ya. Jadi tuh serigala berbulu domba untuk ngedeketin si Marsha, pura-pura baik, ya. Ini serigala-serigalanya pura-pura baik, ya. Tak tahu udah diterima, dia disuruh pindah. Nah, itu, ya. Ini menteri-menterinya, ya. Hakim-hakimnya kata Rasulullah seperti kalab, seperti anjing. Masya Allah nih, ya. Anjing bisanya ngapain? Gonggong. Siapa yang digonggong? Ya. Anjing itu binatang yang paling taat sama tuannya. Betul apa enggak? Iya. Ya, anjing nggak bisa ngebedain mana tamu yang baik, mana tamu yang jahat, yang nggak baik. Taunya anjing gimana? Gonggong. Ya, kalau tamunya dia jahat tapi bawa makanan, dia diem dia, ya, ngejilat-jilat dia, ya. Tapi kalau tamunya baik, nggak bawa apa-apa, digonggong, bahkan mungkin digigit. Nah, itu tuh sifat-sifat kalb, sifat-sifat anjing, ya. Ya, ini yang kata Rasulullah ada pada hakim-hakim yang nanti pada waktunya, ya, entah kapan. Mudah-mudahan tidak ada di zamannya kita, mudah-mudahan, ya. Tapi kelihatannya iya. Masyarakatnya kayak apa? Kayak domba, ya kan? Domba kayak embe, ya kan? Yang siap disantap, mau ditaruh ke kandang, embe. Mau dibawa ke pejagalan, embe. Mau dipotong, embe aja. Bisa ngelawan kambing? Enggak, ya kan? Bisanya apa? Ribut sesama kambing. Nah, tuh. Nah, adanya tuh. Ya, ribut sesama kambing adanya. Tapi kalau sama itunya, penguasanya tadi, embe aja dia, ngikutin aja, ya. Nah, bagaimana embe tadi, kambing tadi bisa hidup di tengah-tengah singa, serigala, dan anjing. Tentunya mereka hidup penuh dengan apa? Gegana. Apa gegana? Gelisah, galau, dan merana. Iya, mau ngapa-ngapain takut, mau begini takut, ya kan? Nah, jadi jangan sampai kita yang dikhawatirkan oleh Rasulullah menjadi orang-orang yang seperti ini, ya. Karenanya sebagai pemimpin harus mempunyai sifat yang adil. Apa itu? Berpihak sebagaimana mestinya, tidak berat sebelah, dan tanpa keberpihakan. Nah, ini pemimpin yang adil, ya kan? Susah memang jadi pemimpin yang adil. Makanya dalam ayat Quran, orang-orang yang mau poligami, ya, mau punya istri 2, 3, 4, boleh kata Rasulullah, tapi harus adil. Setuju Pak Jadi? Ada bini saya, makanya saya benar ngomongnya. Kalau kalian tidak bisa adil, cukup satu aja udah. Satu gua kagak habis. Betul kan, Nen? Iya. Jangan satu di tiap pengkolan, Nen. Nah, jangan nih. Ya. Bahaya nih, ya. Ya enggak Bang Agus? Cukup satu kan? Iya, satu juga nggak habis kok. Nah, ya kan? Nah, inilah. Jadi berpihak sebagaimana mestinya, tidak berat sebelah, dan tanpa keberpihakan. Ini adil, ya. Karenanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya, memerintahkan kepada Daud, ya, untuk berbuat adil, jangan menggunakan hawa nafsu, ya. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, ya. Jadi membuat keputusan harus dengan adil, ya. Tidak boleh timpang, ya. Ada dua orang ibu, ya, yang memperebutkan satu anak bayi, ya. Ibu A bilang ini bayi saya,
Karena ada 2 bayi yang satu meninggal, ya. Kata yang ibu tuh, yang B, enggak, ini bayi saya. Coba lihat mukanya, lihat kayak mukanya kayak sama saya, ya. A dan IB ini saling berebutan, ya, bahwa mengakui bahwasannya itu anaknya. Maka dibawalah ke hakim, ya. Kata hakim, bener nih anak ibu. A, iya pak, lihat tuh hidungnya mancungnya kayak saya. Kata B, enggak, lihat tuh lesung pipitnya kayak saya. Kata yang B, ya. Kata hakim, udah dah begini dah, kalau pada mau menengaku anaknya masing-masing anaknya, udah supaya adil kita bagi 2 aja, ya. Kita bagi 2, ntar yang separuh buat A, yang separuh buat B, ya. Panggil Algojo sudah bawa pedang mau dibelah 2. Kata ibu A, oh udah itu bukan anak saya pak hakim, bukan anak saya cuma ngarang-ngarang aja, itu anak si B, udah biarkan anak si B kasih aja si B, katanya gitu, ya. Tuh kan anak saya, kata si B, ya kan, harusnya kita oke aja dibagi 2, ya. Kemudian hakim memutuskan bahwasanya si anak itu punyanya ibu kenapa? Nggak ada seorang ibu yang kepengen anaknya celaka, tuh, ya kan? Nih, kalau ibu yang baik begitu, nggak kepengen anaknya jadi celaka. Bahkan kalau sakit juga doanya gimana? Ya Allah, kalau perlu nih penyakit anak saya timpain ke saya, ya Allah. Betul nggak? Tuh ibu yang baik. Kalau anaknya, wah ibunya sakit gimana? Ya Allah, saya ikhlas ya Allah, apa yang kau tentukan untuk ibuku, aku ikhlas. Nyumpain mati. Iya, kalau orang tua maka agak, kalau perlu penyakitnya pindah, ya kan? Kalau Andra maka agak buat status, ya. Jadi Daud diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk memutuskan suatu perkara dengan adil, tidak berdasarkan mengikuti hawa nafsunya, karena ia akan melemparkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah dalam surat As-Sadd ayat 26 kepada Nabi Daud untuk berlaku adil, ya. Nah, kita juga sebagai orang tua juga harus bersikap adil kepada siapa? Kepada anak-anaknya, ya. Bukan kepada istri-istrinya Pak Yadi, tapi kepada anak-anaknya, ya. Adil itu apa? Bagi rata? Enggak. Anak SD sama anak SMA beda, ya kan? Kalau sama-sama dikasih 10.000, itu nggak adil namanya, ya kan? Anak SD lebih sedikit daripada anak SMA, karena SMA kebutuhannya lebih banyak. Itu adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Ada raja yang zolim, ya, yang selalu dibenci oleh masyarakatnya, ya. Masyarakatnya kalau soal ada dia, wah ada ini benci banget dah, ya, kalau perlu kabur kalau ada dia, ya. Akhirnya si raja zolim ini manggil penasehatnya, wahai penasehatku, tolong kamu nasihati aku, amalan apa yang bisa aku lakukan untuk akhirat saya, ya. Kata si raja yang zolim. Apa kata si penasehat? Amalan yang paling tepat buat Anda tuanku adalah tidur, ya. Kok tidur? Iya, ketika Anda tidur rakyat merasa tenang. Ketika Anda tidur rakyat merasa aman. Ketika Anda tidur tidak ada lagi peraturan-peraturan yang keluar dari mulut Anda yang akan menyusahkan rakyat Anda. Jadi amalan yang terbaik buat Anda, ya, adalah tidur, ya. Ini saking zolimnya nih raja, ya, sehingga kalau dia melek, wah udah pada aja deh aturan yang macem-macem, ya, aturan yang mengintimidasi masyarakatnya, ya. Apa keturasatnya mau digusur, mau dibulldozer, ya kan? Itu kalau dia melek, ya. Tapi kalau dia tidur, rakyatnya merasa aman, ya. Jadi kalau pemimpin yang zolim, mendingan tidur selamanya. Iya, ya kan? Kalau dia tidur selamanya, insya Allah rakyatnya aman, ya. Nih, ya. Ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 135, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri, ya, atau ibu bapak dan kaum kerabat. Nih, ya. Jadi kalau
pemimpin yang adil enggak tebang pilih. Siapapun dia, diri dia kalau bersalah mesti harus dihukum. Ya, waktu ketika Rasulullah SAW ada seorang perempuan, dia dari golongan golongan high class, ya, golongan yang tinggi, ya kan. Ketika dia berbuat salah, ada beberapa sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia orang terhormat, dia orang dermawan, tolong dimaafkan ya Rasulullah, ya, atas kesalahannya. Apa kata Rasulullah? Tidak bisa. Kalau saja Fatimah binti Rasulullah dia melanggar aturan, dia mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Tuh, ya kan? Nah ini, jadi tidak tebang pilih. Jangankan kepada orang lain, kepada keluarganya, hatta kepada anaknya Fatimah, kalau dia berbuat tidak baik, maka aku sebagai orang tuanya yang akan langsung memutuskan perkara kepada anakku sendiri. Nih, pemimpin yang tidak tebang pilih, ya. Jadi jangan mentang-mentang dia saudaranya, ya, diberikan satu keistimewaan, ya. Tadinya salah jadi nggak salah. Nah ini jangan, ya, apalagi hakim-hakim ini harus mempunyai sifat yang sangat adil, ya, sesuai dengan apa yang sudah terjadi atau dilaksanakan. Jangan sampai mentang-mentang punya keluarga atau dia memberikan sesuatu, ya, apa itu suap, gitu kan, apa pelicin, apalagi itu, ya, akhirnya yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Nah ini mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ya, karenanya di Indonesia itu, ya, ketika terjadi pelantikan, ya, siapa saja yang dilantik, ya, bahkan dari RT juga, ya, seringkali mereka bersumpah dengan nilai-nilai ketakwaan, ya. Inilah yang harus diwujudkan, bukan hanya diucapkan, ya. Jadi nilai ketakwaan yang mereka bersaksi ketika mereka mendapatkan jabatan, nah ini yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-harinya, bukan hanya sekedar diucapkan. Jadi pemimpin yang adil harus mempunyai mental mental ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa itu takwa? Ya, kata Imam Al-Ghazali itu, takwa itu terdiri dari 4 huruf, ya, 4 huruf. Ya, huruf ta, huruf qaf, waw dan ya. Jadi takwa, ya. Ta yang pertama, ya, huruf yang pertama ta itu kata beliau adalah tawadhu, ya. Tawadhu itu mempunyai hati yang lembut. Nah, orang pemimpin yang adil mempunyai sifat takwa. Tak yang pertama adalah tawadhu, hati yang lembut, ya, nggak gampang marah, ya. Diejek begini, dihina gini, dibully begini, senyum aja, ya. Nih pemimpin yang punya nilai tawadhu, ya kan, mempunyai hati yang lembut, enggak disinggung sedikit marah, ya, kabur, udah enggak mau berjamaah lagi. Ya, jangan punya sifat ketersinggungan yang tinggi, ya. Dia harus mempunyai sifat yang lembut, ya. Kalau ada pemimpin punya hati yang lembut, berarti dia mempunyai nilai tawadhu, ya, hatinya lemah lembut, ya. Nggak boleh ngelihat masyarakatnya dijolimi, wah langsung terenyuh dia. Bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW ketika melewati pasar Madinah selalu dicaci maki oleh seorang Yahudi, ya kan? Wah, dicaci maki, kadang-kadang dilempari sesuatu yang tidak mengenakan tiap hari, tapi Nabi Muhammad tidak marah, ya. Satu kali Nabi Muhammad lewat, kok nggak ada yang
ngelemparin, nggak ada yang caci maki, ya. Ditanya oleh Rasulullah, kemana nih Yahudi yang biasa jolimin saya? Dia lagi sakit ya Rasul. Oh sakit, maka dia pulang ke rumahnya, ya. Dia bilang kepada istrinya, tolong buatkan makanan, saya mau besuk. Masya Allah, ini pemimpin yang sangat tawadhu, ya. Kalau kita kayak begitu gimana tuh? Ya, begitu suatu kali nggak ada yang lempar, kemana dia? Sakit. Apa kata kita? Alhamdulillah, biar dia mampus gitu kan ya. Iya. Bukan kita sih, ya kan? Ya. Iya, kalau Nabi Muhammad, Masya Allah, dia pulang, dia samperin tuh Yahudi. Yahudi begitu ngeliat Nabi Muhammad, dia lagi sakit demam, ya dia maki-maki lagi, lagi sakit masih bisa maki-maki. Muhammad, dulu waktu sehat lo diem aja ya, gue maki-maki. Sekarang lo sakit, dia mau balas dendam. Siapa yang bilang mau balas dendam? Saya datang ke sini mendengar kamu sakit. Biasanya ada yang caci maki saya, kok sekarang nggak ada? Katanya kamu sakit, ini saya bawakan makanan supaya kamu cepat sembuh. Subhanallah. Ya, kalau Pak Untung kayak begitu mah sangat luar biasa tuh Pak Untung ya. Iya. Nah, Yahudi mendengar nilai-nilai yang ditunjukkan oleh Rasulullah luar biasa. Kamu kok tiap hari saya zolimi, ketika saya sakit belum ada saudara-saudara saya yang datang untuk memasuk saya, teman-teman sejawat saya nggak ada yang peduli. Engkau yang tiap hari saya zolimi datang lebih dahulu membawakan makanan, mendoakan saya sehat. Engkau benar-benar seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pantas engkau menjadi pemimpin, maka aku bersyahadat atas engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat tawadhu yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini mudah diceramahin, susah laksanain. Iya, ya. Kalau saya juga belum tentu juga Pak Haji ya digituin, ya kan, kemplang. Iya. Ini Abu Bakar Siddiq, ya, ketika beliau ya diangkat menjadi ulil amri, apa yang beliau katakan pertama? Ya ayuhan nas, hai manusia, saya telah dipilih oleh kamu untuk memimpin kamu sekalian. Nih kalimatnya tuh, ya. Saya telah dipilih oleh kamu untuk memimpin kamu sekalian. Jadi Abu Bakar Siddiq itu bukan ngajuin diri, bukan memberitahukan prestasinya, enggak. Maka ketika Nabi Muhammad wafat itu lama, ya. Siapa yang menjadi ulil amri itu prosesnya lama, karena pemimpin-pemimpin nggak ada yang mau, nggak ada yang berani mengajukan diri sebagai pemimpin. Mereka takut, mereka memandang yang lain lebih baik daripadanya. Kata Umar bin Khattab, Abu Bakar, beliau sahabat yang menemani Rasulullah hijrah, beliau pantas menjadi pemimpin. Enggak, kata Abu Bakar, Umar yang hebat, ya. Dia ditakutin sama semua orang kafir, ya kan? Umar yang pantas. Oh, Utsman yang dermawan, semuanya nunjuk yang lain, enggak nunjuk begini gitu, ya. Iya, kalau sekarang sorry ya gitu kalau sekarang, ya kan. Menunjuk dirinya, ya. Hai manusia, saya telah dipilih oleh kamu untuk memimpin kamu sekalian, padahal saya bukan orang yang terbaik di antara kalian, ya. Karenanya jika saya berada di garis yang benar, bantu saya. Jika saya keluar atau melenceng dari garis kebenaran, tegur saya. Jadi pemimpin yang adil, pemimpin yang benar, mau kalau salah diprotes, ya kan? Sebagaimana pemimpin kita, ya kan? Dia rindu untuk di demo, ya kan? Sekali di demo buron, ya. Nah ini, ya, dia Abu Bakar, kalau saya salah tolong saya ditegur, ya. Jadi memberikan kesempatan kepada masyarakatnya agar dia menjadi orang yang benar, ditegurlah, ya. Kemarin sekali ditegur masuk penjara 7 tahun, anak kecil yang negur, dan belum jadi apa-apa yang ditegur sudah masuk penjara 7 tahun. Masya Allah, ya kan. Yang pertama takwa, yang pertama adalah tawaddu, ya, mempunyai sifat yang lembut, ya. Yang kedua adalah qop itu apa? Qanaah,
yang merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, qanaah itu adalah apa yang diberikan oleh Allah disyukuri aja. Ya, sebagaimana perintah Allah, uzkuru ni'mati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Ya, jadi orang yang mau tenang, ya, orang mau menjadi qanaah, cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, ya, nggak ngerutu, ya, dikasih dapat rezeki ngerutu, segini-gini baik, ya kan, kerja udah puluhan tahun gaji segini-gini baik, kagak naik-naik, ya kan, mau apa tuh, dapat duit ngegerutu, apalagi nggak dapat duit, ya. Jadi, ini Umar bin Khattab, ya, beliau senantiasa orang yang sangat luar biasa, yang kehidupannya jarang tidur katanya, ya, dalam biografinya. Kenapa? Sering mengontrol masyarakatnya, ya, dia mengontrol masyarakatnya. Ada nggak masyarakatnya yang masih kelaparan? Karena prinsipnya dia tadi, kalau rakyat saya lapar, saya orang yang pertama lapar. Kalau rakyat saya kenyang, saya orang yang terakhir kenyang. Ini prinsipnya Umar bin Khattab, ya. Kalau prinsip wakil-wakil kita, mereka sudah mewakili rakyat. Rakyat mau kaya sudah diwakilin, nih kan. Rakyat mau sejahtera sudah diwakilin. Tenang-tenang, ya, jangan, nggak usah ribut. Rakyat, kamu adalah sudah punya wakil, ya, di parlemen, ya. Kalian mau punya rumah yang mewah, sudah saya wakili, ya. Iya, pokoknya udah diwakili aja. Jadi rakyat jangan protes karena sudah punya wakil. Nah, besok nih, ya, tanggal 14 kita milih mereka tuh yang bisa mewakili kita, ya. Kita mau kaya ntar ada yang wakilin, ya kan. Maka cari yang pantas, ya kan, yang bisa mewakilin kita, ya. Nah, tuh, ya, nih wakil kita, ya. Nih Umar bin Khattab. Kalau kemarin si Abu Bakar, kalau saya benar, ayo dukung saya. Kalau saya salah, tolong tegur saya. Kalau ketika Umar bin Khattab naik menjadi khalifah, Amirul Mukminin, ya, ada seorang masyarakatnya yang mengatakan dengan mengangkat pedang, "Hai Umar, kalau engkau berjalan di atas yang lurus, aku dukung. Tapi kalau engkau melenceng, nih pedangku yang bicara." Wih, subhanallah, ya. Padahal Umar itu adalah singa padang pasir. Ini rakyat begitu, ya. Kalau engkau melenceng, nih pedangku yang bicara, ya, nggak untung, ya. Asa tuh pedang di rumah, ya. Macam-macam pedang bicara. Tuh zamannya Umar bin Khattab, rakyatnya berani. Kenapa? Umar memberikan keleluasaan kepada masyarakatnya supaya dia pun menjadi pemimpin yang benar, ya. Keliling tiap malam, ya. Satu malam dia keliling ke rumah, ada orang tenda yang masih nyala, nih masih hidup nih, ya, masih ada orangnya. Dia lihat ada anak nangis, ya kan, ada ibu lagi masak, ya. Nah, sebentar, ya, tahan dulu laparnya, ya. Kenapa? Ibu lagi masak, ya, ibunya masak sampai tuh anaknya nangis kecapean, ya, sampai ketiduran. Tuh masakan kagak mateng-mateng, ya. Kemudian Umar melihat, ya, secara sengaja dia lihat apa sih yang dimasak oleh si ibu ini sehingga nggak mateng-mateng. Ternyata yang dimasak adalah batu, ya. Maka ditegur oleh Umar, "Kenapa engkau masak batu buat anakmu?" "Apa yang harus aku masak? Gandum tidak ada sama sekali." "Bukankah ada pemimpinmu?" "Pemimpin kami tidak memperhatikan kami." Ya, masa Umar merasa hatinya terenyuh. Dia pulang, ya, ngambil ke Baitul Mal, dia angkat gandum dengan beberapa lauknya. Kemudian pengawalnya, "Ya tuanku, sini saya yang bawain." "Jangan, kamu mau nanti gantiin saya di neraka, ya, ini tugas saya." Dia panggul sama Umar, masya Allah, ya. Kemudian dia masakin sama Umar, ya. Kemudian lauk pauknya tadi dimatengin, setelah mateng anaknya dibangunin, disuapin sama Umar. Masya Allah, ini pemimpin yang sangat luar biasa, yang hanya ada pada ketika dia mau menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya selaku seorang pemimpin, ya. Susah nyari yang kayak begini, ya. Umar bin Khattab, ya. Yang ketiga, takwa huruf
wow, ini bukan woro ini ya, waro ya kan. Waro itu apa? Terpelihara dari sifat-sifat yang haram dan subuhat. Subuhat itu remeng-remeng ya, belum jelas halal dan haramnya, masih remeng-remeng. Orang yang wara ya, mereka memelihara diri dari yang remeng-remeng tadi ya. Jangankan yang haram, yang remeng-remeng saja dia sudah memelihara dirinya ya. Jadi kalau ada anak muda ya senang di tempat yang remeng-remeng, nah dia lagi menjadi orang yang subuhat, menjadi waro tuh, subuhat ya. Jadi orang-orang yang remeng-remeng ya. Ya, kalau dia sudah memelihara diri dari yang remeng-remeng tadi, jangankan yang haram, yang remeng-remeng aja dia tinggalkan, maka dia pasti tidak akan menjadi orang-orang atau terhindar dari orang-orang yang korupsi. Nah ya, jadi orang yang waro itu ya, yang takwa, yang wow, yang ketiga waro, dia terpelihara dari sifat-sifat yang haram dan subuhat atau remeng-remeng ya, terhindar dari korupsi. Jangan kayak sekarang orang ngelihat korupsi, waduh, suaranya paling gede. Wah, dia koruptor, dia korupsi, ya kan? Turunkan. Itu karena dia belum punya kesempatan, ya kan? Begitu udah naik di atas, lebih parah lagi. Nah ini makanya isi nilai-nilai kehidupan kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang keempat? Takwa huruf ya. Ya, jadi takwa belakangnya tuh ada ya kan? Apa itu ya? Yakin. Ya. Yakin apa? Yakin dengan kependiriannya. Ya, jangan menjadi orang-orang yang pelin-pelan. Ya, seorang pemimpin harus punya prinsip yakin, keyakinan, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh orang lain dalam mengambil kebijakan atau tidak mudah disetir oleh orang lain. Ya, nah, ini pemimpin yang punya keyakinan. Ya, dia punya prinsip. Ya, kalau ini benar, saya akan pertahankan kebenaran. Ya, kalau ini salah, ya saya ngaku salah. Tapi kalau orang tidak punya prinsip, tidak punya keyakinan, gampang disetir oleh orang lain. Ya, si A bilang begini, ngebisikin begini, dikerjain. Si B ngebisikin begini, dikerjain. Padahal dia punya prinsip kebenaran yang harus dia tegakkan. Orang yang tidak punya sifat keyakinan kepada diri sendiri, mudah diombang-ambingkan oleh ombak. Nah, ini pula nanti yang terjadi kata Rasulullah, nanti umatku seperti akan diperebutkan oleh umat lain. Mereka rame-rame perebutin umat Islam, bagaikan makanan di atas meja. Ya, kata sahabat, ya Rasulullah, apakah pada waktu itu kami sedikit ya Rasulullah? Tidak, kalian banyak, kalian mayoritas, tapi kalian seperti buih di atas lautan. Ya, kelihatannya banyak itu buih, begitu sampai ke pantai dia tidak ada apa-apanya. Itulah nanti kalian. Ya, dan penyakit yang aku khawatirkan kepada kalian nanti penyakit hawan. Apa itu? Hawan adalah hubbud dunya wa karyatul maut, cinta kepada dunia yang berlebihan dan takut kepada kematian. Ya, karena hadirin jamaah yang berbahagia, seorang pemimpin yang mempunyai sifat takwa, taknya tadi tawadhu, khofnya adalah qanaah, wawnya adalah waro, ya, yang ianya mempunyai keyakinan yang akan dia laksanakan. Ya, jadi di samping ini, ya, seorang pemimpin bukan hanya mempunyai sifat takwa, dia juga harus mempunyai sifat amanah. Ya, amanah dalam rangka menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali, ada jika dua orang ini baik, maka baik negaranya. Jika rusak, maka rusak pula negara, yaitu umara dan ulama. Ya, jadi kalau ulamanya dan umaranya baik, ya, insya Allah negaranya baik. Tapi kalau umara dan ulamanya rusak, maka negaranya akan menjadi rusak. Ya, ini kalau ulamanya rusak, umaranya bilang, gimana nih kita bikin judi nih buat apa nih
kemajuan negara kita. Ya kalau buat kemajuan mah haram-haram dikit dah, nggak apa-apa kata ulama. Jadi ulama memberikan fatwa kepada umaro untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh umaro walaupun itu salah. Ya, makanya ada yang memprediksikan ini 5 jari ini mempunyai perlambang. Ya, yang pertama ini apa ini namanya jempol. Jempol ini sifat para penguasa. Ya, jempol ini penguasa. Kalau penguasa udah bilang jempol, udah aman dah. Ya, ngajim proposal kata penguasa jempolan, udah aman dia. Ya kan? Ini jempol nih penguasa. Kemudian telunjuk. Telunjuk ini apa ini? Ini orang kaya, perlambang orang kaya. Ya, orang kaya kalau udah nunjuk, ya kan, udah kelar semuanya. Ya kan? Ini Baitul Lima kurang apa lagi nih? Ya kurang granit. Oh ditunjuk ke orang kaya. Udah dibeliin yang ini. Orang kaya yang nunjuk, ya kan? Insya Allah kelar. Tapi kalau orang miskin yang nunjuk, lu siapa lu? Kadang tidak diperhatikan. Ya. Bahkan kalau orang kaya kentut juga dipuji. Ih kentutnya bagus juga ya, nyaring lu. Coba kalau Isnin yang kentut. Bapak lu nen gitu tuh. Ya, nih orang kaya. Yang tengah siapa nih Bang Najib yang tengah? Yang tengah ini ulama, ini kiai, ya. Makanya aja ada di tengah. Dia nggak boleh ke pinggir, nggak boleh dekat sama orang kaya, nggak boleh dekat sama penguasa. Ya, kalau ada ulama, dia dekat sama orang kaya, dia dekat sama penguasa, dia punya niatan yang tidak baik akan jadi rusak. Apa-apa yang diprogramkan oleh penguasa, orang kaya nggak benar, dibikinin dalil-dalil sama penguasa. Makanya jangan sampai dekat-dekat, ya kan? Tuh di tengah-tengah dia. Ini, yang ini nih apa nih? Jari manis. Siapa nih jari manis? Ini Rian nih jari manis nih, anak muda, ya kan? Anak muda, walaupun untung tetap manis, ya kan, jari manis, anak muda nih. Maka harus dijaga anak mudanya, ya. Ini di sini di jamaah subuh anak mudanya ada berapa nih? Lumayan tuh, ada banyak, ya kan? Berarti Baitul Hikmah insya Allah nggak kekurangan kader karena masih banyak anak mudanya. Tuh Andra masih muda, nggak pernah dipanggil, nggak mau dipanggil om, kalau mau cucunya manggilnya kakak, sama kakak Andra gaya, ya udah kayak begitu manggilnya kakak lagi ya. Iya, ini jari manis tuh dia, ya jari manis, ya. Tapi banyakkan anak-anak muda hari ini kelihatan di apa tuh pengkolan, ada di lampu merah. Rambutnya udah diapain tuh? Disemir-semir, dicat-cat yang merah, kasih saus, kasih kecap, ya kan? Tuh anak muda sekarang, ya. Iya. Kalau ngomong udah melambai. Lo, gue, ya kan? Babe lo, babe gue lain. Iya. Itu anak muda sekarang tuh, Masya Allah. Ayo kita ajak anak-anak muda kita, nanti kita bikin apa tuh pengajian anak muda, ya Insya Allah, sehingga apa, nanti anak-anak muda yang dididik dengan agama, Insya Allah mereka yang akan memimpin kita, ya. Jangan sampai menjadi anak-anak muda yang sering melambai, ya kan? Yang terakhir apa ini? Ini kelingking. Kelingking ini ibu, ya kan, perempuan, ya, biar kecil tapi menundukkan, ya, dia masuk kemana aja enak, ya, masuk ke hidung enak nih kelingking, masuk ke kuping nih enak nih kelingking, ya, nih ibu-ibu nih, ya kan, ya, dia juga bisa jadi penentu loh, ya, coba kalau sweet, ya, kelingking, sweet sama jempol tadi siapa? Penguasa, ya kan, menang mana? Menang kelingking. Jadi penguasa kalahnya sama perempuan tuh, ya kan? Makanya banyak penguasa masuk penjara gara-gara perempuan. Betul apa kagak? Iya, ya kan? Suaminya menjadi kepala bagian, istrinya bilang, "Bang, abang kan kepala bagian, Bang. Kok ayo nggak pernah beliin apa-apa, Bang? Gaji segitu-gitu aja. Ya habis gimana? Gaji emang segitu-gitunya. Itu tetangga kita bukan kepala bagian, istrinya, Bang, ya Allah, pakai kalung udah kayak rantai beca, Bang. Masya Allah. Apa kayak Bang disabet tuh, kata perempuan. Kalau benar udah kata disabet, udah, ya kan, gelap mata dah, ya bapak-bapaknya. Akhirnya sabet sono, sabet sini, ujung-ujungnya penjara. Iya. Adam yang ketika tinggal di sorga, ya kan, apa perintah Allah? Makan. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tum. Makan apa yang ada di sorga, banyak.
cuma larangannya satu, wala taqrabah hadhihi sajarah. Jangan kamu deketin sajarah. Apa itu pohon? Pohon apa? Pohon kuldi. Yang lain boleh, kuldi doang yang nggak boleh. Tapi masih aja kepengenan tuh. Maka dirayu sama iblis. Dam, lu mau tinggal di surga secara permanen nggak, kekal? Ya mau. Makan tuh buah kuldi. Kata Adam, nehi. Kenapa? Allah mengharamkan. Tuh kuat. Adam digoda sama iblis. Maka iblis datang ke Hawa. Wah, lu mau tinggal di surga nggak secara permanen? Mau, ya kan? Gimana caranya? Makan tuh buah kuldi. Kan dilarang sama Allah. Itu makanya Allah nggak kepengen lu tinggal di sorga lama-lama. Makanya dilarang makan buah kuldi. Kalau makan buah kuldi, bisa kekal. Makan dah berdua sama Adam. Hawa datang ke Adam, bang, ya kan? Nggoda Adam. Makan bang buah kuldi bang, biar kita kekal, ya kan? Kan dilarang sama Allah. Itu supaya kita nggak kekal. Kata si raja yang ada di sini, itu bisa kekal. Dimakan nggak sama Adam? Dimakan nggak? Gara-gara siapa? Gara-gara kelingking. Dimakan sama Adam. Klek, nyangkut di tenggorokan, ya kan? Makanya laki-laki punya apa namanya nih? Jakun, ya kan? Jadi kalau ada laki-laki yang gak ada jakunnya, dipertanyakan tuh. Jadi ibu-ibu ntar pulang coba periksa leher lakinya. Bang sini bang, ada buah kuldi nggak bang di sini bang, ya kan? Kalau nggak ada, was-was tuh. Jangan-jangan bukan laki-laki, ya kan? Kalau ada, berarti laki-laki tuh, jakun, ya kan? Nyangkut. Hawa makan, telek, nyangkut nggak? Enggak. Langsung dia ya enggak nyangkut di sini ya, dia nyangkut di dada tuh. Untung nyangkutnya di dada. Coba kalau di dengkul ya, makan buah kuldi Hawa nyangkutnya di dengkul ya, naik mikrolet anaknya minta nenen sebentar ya, kasih dengkulnya. Ribet, ya kan? Waduh, kacau. Tuh Allah Maha Pengasihnya, nyangkutnya di dada dan pecah dua lagi. Coba kalau nggak pecah dua kayak tumor. ya. Jadi ini nih ya. Nah, si perempuan ya kan menang sama jempol. Kalahnya sama siapa nih kelingking? Sama telunjuk. Telunjuk tadi siapa? Orang kaya. Berarti perempuan kalahnya sama duit. Emang perempuan mata duitan berarti kali ya. Itu gitu tuh. Kalahnya sama orang kaya perempuan tuh. Ya, kalahnya sama duit. Ya. Jadi kita harus menjaga amanah ya, sebagai pemimpin, sebagai umara, sebagai ulama ya. Nah, kemudian apalagi mempunyai sifat kedermawanan seorang pemimpin ya. Bersyukur kepada Allah dengan berbagi kepada yang kurang mampu ya. Nah, ini ada sponsor dari otak PCM ya, gerakan otak orang tua asuh yang ada di PCM buat anak-anak yatim di perguruan Muhammadiyah, SD, SMP, SMA dan SMK. Jadi kami memperhatikan anak-anak yatim yang ada di perguruan Muhammadiyah. Nah, ini adalah realisasi kerja nyata kita ya, bukan hanya kita berhayal-hayal berteori-teori, namun kita sudah mau mempraktikkan. Insya Allah bulan Januari ini anak-anak yatim kita di perguruan Muhammadiyah SD, SMP, SMA, SMK akan kita biayai dari gerakan orang tua asuh ya. Dan terima kasih kepada jamaah sekalian sudah menjadi orang tua asuh di gerakan otak kita ya. Jadi kalau yang mau bergabung ya, ini nomor rekeningnya di BCA sementara, karena di BCA nggak bisa pakai nama lain, saya buka khusus sendiri pakai nama saya. Nanti insya Allah kita akan ganti dengan yang BSI, karena kalau BSI bisa pakai nama otak gitu ya, tidak pakai nama pribadi ya. Sementara ini masih pakai nama pribadi ya. Jadi gerakan otak PCM Tomang, nama rekeningnya pakai nama saya Muhammad Nurul Ismi, rekeningnya BCA, nomornya 3980 2332 69 ya, sehingga kita tidak kena penyakit hawan tadi, hubbud dunya wa karaitul maut, cinta dunia dan takut kepada kematian ya. Kita realisasikan kedermawanan kita,
kepedulian kita kepada orang yang lemah di sisi kita dengan kita membantu gerakan orang tua asuh, ya. Kemudian yang keempat, ya, jangan iri terhadap rezeki orang lain, ya. Nah ini patut kita tanamkan dalam diri kita. Kita menjadi orang yang kata Allah, uskuru nikmati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, ya. Dan Allah telah melebihkan kalian atas seluruh alam. Kalau nikmat yang kita ingat, insya Allah hidup kita akan menjadi nikmat. Tapi kalau kesusahan yang selalu kita pikirkan, maka susah pula akan kehidupan kita di dunia ini. Karenanya ketika memandang dunia, ya, lihatlah orang yang ada di bawah kita, sehingga kita menjadi orang yang bersyukur. Alhamdulillah kita bisa naik sepeda, banyak orang jalan. Ketika kita naik motor, alhamdulillah bisa naik motor lebih cepat, banyak orang naik sepeda, ya. Jangan keduniaan kita melihat yang atas, akan ribet terus, akan iri terhadap orang lain. Itu atasan gak ngapa-ngapain tapi gajinya gede, kita bawahan sungsang sumbel gajinya sedikit. Ingat Bapak Ibu sekalian, bawahan itu sangat diperlukan oleh atasan. Coba, ya, orang-orang pakai atasan nggak pakai bawahan, gimana, ya, ribet, ya kan? Atasan jalan, bawahan nggak dipakai, gimana Bu Ani? Ribet, ya kan? Jadi perlu nggak bawahan? Perlu. Jadi jangan menyia-nyiakan bawahan, ya kan? Ini sebelum mentang-mentang atasan, bawahan disia-siakan, ya, Pade, ya. Iya, jadi atasan aja Pade pakai, bawahannya enggak, ribet diliatin orang, ya kan, dikeroyok orang, anak-anak, ya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 32 dikatakan, janganlah kalian iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kalian, lebih banyak dari sebahagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagiannya, bagi perempuan ada juga bagiannya, ya, dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, ya. Inilah yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin, ya, dimana tadi dia mempunyai sifat ketakwaan, kemudian hal-hal yang lain yang harus dimiliki, sehingga dia insya Allah menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, yang kita harapkan dapat memimpin bangsa dan negara kita ini ke depannya, sehingga mampu menjadikan negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, adil, makmur, penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.